Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan akuntansi dan laporan keuangan. Kalau akuntansi itu adalah proses di mana outputnya adalah menghasilkan laporan keuangan. Jadi seperti kalian menjurnal, membuat buku besar, memposting, neraca saldo. Nah, itu adalah proses akuntansinya. Sedangkan output atau hasil atau luaran dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Jadi seperti gambar yang di bawah ini, yang laporan laba rugi itu merupakan output atau hasil dari proses akuntansi. Akuntansi sebagai sebuah sistem, ada input, ada proses, ada output, di mana inputnya adalah berasal dari nota-nota, faktur, bon-bon. Kemudian kalian proses secara akuntansi mulai dari menjurnal, kemudian buku besar dan seterusnya, kemudian jadilah laporan keuangan yang merupakan outputnya. Pengguna laporan keuangan ada dua, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Di mana bedanya pihak internal adalah pihak yang ikut dalam operasional perusahaan atau kegiatan dalam operasional perusahaan. Tapi kalau pihak eksternal itu tidak ikut dalam operasional perusahaan. Contohnya adalah pihak eksternal adalah pemerintah, sedangkan pihak internal salah satu contohnya adalah manajemen. Pada era teknologi informasi, pembuatan laporan keuangan itu dulu semuanya berbasis secara manual. Jadi ditulis mulai dari jurnalnya, kemudian membuat buku besar secara manual. Tapi pada saat ini, pada era teknologi yang sekarang, semuanya adalah terkomputerisasi. Walaupun ada sebagian perusahaan yang masih kecil yang masih menggunakan secara manual. Tujuan laporan keuangan itu ada 5 ya. Laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK nomor 1 itu ada 5. Jadi ada laporan laba rugi, ada neraca, ada perubahan modal, ada perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi pada saat ini kita dalam mengkonvergensi dari IFRS, di mana dewan yang menyusunnya adalah IASB, International Accounting Standard Boards. Pada saat sebelum kita mengkonvergensi ke IFRS, dulu kita mengadopsinya ke GAAP, yaitu Generally Accepted Accounting Principle, di mana dewan yang menyusunnya adalah FASB atau Financial Accounting Standard Boards. 5 pilar standar akuntansi di Indonesia, ada SAK, ada SAK etap, di mana SAK etap adalah SAK untuk perusahaan yang belum go public, yaitu yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. SAK syariah untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak secara syariah, misalnya Mandiri Syariah, BRI Syariah, atau sekarang Bank Syariah Indonesia. Kemudian untuk institusi secara pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah SAK untuk MKM. Perkembangan IFRS dan IASB. Jadi International Accounting Standards atau IAS disusun oleh IASC. Nah, IASC ini pada Juni tahun 73 ada beberapa negara, yaitu yang bergabung Australia, Jerman, Jepang, dan sampai Amerika Serikat, bisa kalian baca sendiri. Kemudian IASC memiliki anggota 143 lembaga akuntansi. Pada tahun 95 bisa menyusun satu set standar akuntansi. Pada tahun 2001 IASC berganti nama IASB dan standarnya juga berganti nama menjadi IFRS. Nah, DSAK adalah dewan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. DSAK ini adalah di bawah naungan IAI ya. Asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ada asumsi entitas ekonomi, di mana pertanggungjawaban atau lebih mudahnya adalah bahwa antara harta perusahaan dan harta pemilik itu harus bisa atau harus dipisahkan, jadi tidak boleh dicampur ya. Asumsi kelangsungan hidup itu adalah di mana keberlanjutan hidup suatu perusahaan. Jadi misalnya kalian investor kan akan melihat di antara perusahaan A atau perusahaan B, manakah yang keberlangsungan hidupnya lebih lama, atau manakah perusahaan yang rawan bangkrut. Nah, kalian harus memilih antara perusahaan A atau B, misalnya perusahaan mana yang rawan bangkrut atau perusahaan mana yang keberlanjutan hidupnya lebih lama. Itu yang dimaksud dengan asumsi going concern atau kelangsungan hidup. Unit moneter dan periodisitas. Nah, ini kalian bisa melihat ya, bahwa pada laporan keuangan kalian lihat itu ada periodenya 31 Desember 2019, yang sisi kanan 31 Desember 2018 itu adalah periodisitas. Nah, K sebesar 383.000 sekian
itu merupakan adalah unit moneter di mana diukurnya pakai nilai uang atau rupiah. Kalau Indonesia rupiah ya. Berbasis accrual, yang berikutnya adalah berbasis accrual, di mana setiap transaksi walaupun kita belum menerima uangnya atau belum mengeluarkan uang tetap kita catat. Misalnya saya membeli suatu produk atau menggunakan jasa kalian menjurnalnya piutang pada pendapatan. Tapi kalau itu menggunakan cash basic tidak akan kalian catat selama kalian tidak menerima uang atau belum menerima uang atau belum mengeluarkan uang. Kebalikan dari accrual bisnis, walaupun kalian belum menerima uang, walaupun kalian belum mengeluarkan uang, selama itu ada kegiatannya kalian tetap akan mencatatnya. Jadi seperti tadi contohnya saya menggunakan jasa kalian, walaupun kalian belum menerima uangnya tetap kalian catat sebagai piutang pada pendapatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.